pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program belajar trading 15 menit dengan materi cara mudah trading tanpa indikator. Kali ini sesi ketujuh, kita masih meneruskan materi mengenai head and shoulder. Review sejenak bahwa salah satu cara untuk melakukan trading tanpa indikator adalah dengan menggunakan pola-pola chart atau yang disebut dengan chart pattern. Di samping juga bisa dengan candlestick pattern. Semua ini akan kita bahas dalam banyak sesi-sesi ke depan. Oleh karena itu, pastikan Anda terus-menerus mengikuti channel saya dengan banyak program yang gratis, dan kali ini kita selesaikan head and shoulder serta inverse-nya. Kemudian nanti di sesi ke-8, 9, 10 dan seterusnya mulai minggu depan dan selanjutnya kita akan masuk materi-materi seperti misalkan symmetrical triangle, ascending descending triangle, flag, pennant, dan rectangle, rising atau falling wedge, broadening wedge, dan lain sebagainya. Kemudian juga di kanan atas Anda itu ada huruf I, Anda klik, Anda akan mendapatkan informasi mengenai playlist belajar trading 15 menit di 24 sesi sebelumnya. Kemudian juga bagi Anda yang sudah mengikuti 24 sesi belajar trading sebelumnya dan sudah masuk sesi ke-7 ini, kemudian Anda tapi tidak mengikuti sesi 1 sampai 6, di kanan atas Anda klik I juga ada playlist mengenai cara mudah trading tanpa indikator. Head and shoulder atau inverse head and shoulder ini bisa juga dikombinasikan dengan metode support and resistance yang lain. Contoh misalkan, kalau ini di breakout umpamanya, ya, kemudian dia turun sampai sini, dan setelah dia turun sampai sini ada koreksi naik belum sampai sini, Anda bisa menarik garis Fibonacci dari kiri ke kanan ini ke sini. Tinggal ditunggu 38,2, 50% atau 61,8% pada saat terjadi koreksi naik, dan itu bisa kita menggunakan Fibonacci retracement. Nah, kan support and resistance lagi kan? Makanya intisari dari analisa teknikal itu support and resistance. Kalau support and resistance Anda sudah matang, wah enak banget. Enak banget. Makanya pelan-pelan, jangan langsung terburu-buru bernafsu untuk menguasai teknik entry. Padahal sejatinya teknik entry itu asal muasal jadi dari support and resistance. Bagaimana Anda masuk SMP tanpa lewat SD dulu? Terlepas Anda belajar di SD boleh 3 tahun akibat Anda terlalu pinter sehingga bisa menimbulkan percepatan, akselerasi. Zaman dulu kan ada akselerasi tuh. Ya, kita SMA 3 tahun kalau kita pinter bisa setahun. Ya, tapi tetap jenjang itu diikuti. Demikian juga dalam mempelajari analisa teknikal sebelum masuk metode entry. Salah satunya dengan pattern-pattern atau pola chart ini, kuasai dulu tren, kuasai dulu support and resistance. Nah, sekarang kita lihat ke chart. Ini kan kemarin yang soal double top nih, di sini kan. Nanti Anda bisa
membuat skenario pra potensi yang double bottom. Ini sebetulnya kan bisa nih double bottom nih. Ini kan bottom nih. Coba cari double bottomnya. Oke, sekarang kita konsentrasi kembali ke head and shoulder serta inverse-nya. Kalau kita bicara, perhatikan ini dia turun, terus ini kan di breakout, berarti ini kan gagal nih pola double bottom. Begitu dia gagal sehingga membentuk kepala. Dan setelah dia gagal, ternyata dia nggak turun terus. Terjadilah bounce lagi, dia naik. Nah, ini calon inverse head and shoulder jika dia turun lagi, sehingga setelah dia turun, tinggi nanti setelah dia turun ini bisa sejajar dengan ini. Oke, saya bikin baru aja lagi ya. Nih, oke, ini. Dan ya, menemukan pola double top, double bottom, triple bottom, head and shoulder, serta inverse head and shoulder, itu gampang. Tapi nanti kalau Anda mencari atau menentukan pola-pola weights, falling weights, kemudian rising weights, broadening, nah itu lebih susah cari contohnya atau cari polanya. Tapi kalau double top, double bottom, triple bottom, head and shoulder, serta inverse head and shoulder, gampang banget, mudah sekali. Tapi ingat ya, Einstein bilang bahwa segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak sesederhana itu. Artinya, kalau kita tidak dibiasakan untuk berlatih, mencari pola-pola itu, maka tetap saja tidak sesederhana itu. Tetapi kalau misalkan kita terus berlatih, maka makin terbiasa ini mata kita untuk melihat. Nah, kemudian makin terbiasa kita bisa melihat yang disebut dengan prapotensi. Nah itu, jadi kembali lagi, kalau kita bicara head and shoulder serta inverse-nya, ini kan begitu ini di breakout, sehingga terbentuklah kepala, langsung nih, kita mendapatkan prapotensi nih. Jadi prapotensi sebelum potensi ya. Nanti, begitu ini turun nih, begitu ini turun, nah, begitu ini turun, ini potensi. Belum terkonfirmasi. Bisa dibedakan istilah prapotensi, ini internal aja ya. Nggak ada di luar. Prapotensi, potensi, konfirmasi. Nah, jadi asumsinya akan begini nih. Nah, gitu loh. Nah, sekarang konfirmasinya gimana? Jika misalkan tidak ada lagi higher high yang baru, maka ini bisa kita tarik seperti ini. Nah, nanti konfirmasinya jika dia breakout ini. Nah, gitu loh. Bisa diterima atau pusing? Pelan-pelan. Yes, info sekilas akan beberapa hal. Yang pertama, kalau Anda ingin mengikuti sosial media saya di Facebook, Anda bisa klik atau ketik Nofri Subman. Kemudian juga di Instagram, ini juga sama user ID-nya Nofri Subman. Kemudian juga di LinkedIn, Anda bisa mengetik Nofri Simanjuntak atau Nofri Subman juga.
Silakan Anda follow semua dan Anda akan mendapatkan update-update mengenai postingan saya dalam kaitannya dengan trading dan lain sebagainya. Kemudian juga buat Anda yang ingin tergabung dalam grup Telegram Trading Tenang Senang yang sifatnya gratis, Anda bisa menginstal Telegram baik itu di gadget dan di notebook, kemudian Anda search Trading Tenang Senang, dan Anda bisa join di grup yang ini, di mana sejauh ini membernya 5.500. Hanya ada satu grup Trading Tenang Senang dengan user ID Trading Tenang Senang tadi dan tanpa buntut apa-apa. Kemudian izinkan saya sekilas menyampaikan informasi mengenai coaching trading tenang senang. Apa sih coaching trading tenang senang? Coaching trading tenang senang adalah sebuah pelatihan di mana Anda akan didukung seumur hidup sampai bisa. Kalau model-model training yang lain biasanya Anda hanya disupport pada saat training dan setelah selesai training Anda mungkin akan ditinggalkan oleh mentornya. Tetapi di dalam coaching trading tenang senang yang sifatnya lifetime support atau disupport seumur hidup, Anda akan terus saya dampingi dari mulai account demo atau latihan sampai nanti Anda menghadapi pertandingan atau account real, dan di dalam pertandingan tersebut saya akan turut bertanding, bukan sekedar pelatih yang memberikan instruksi dari pinggir lapangan dalam tanda kutip. Jadi Anda akan terus didampingi sehingga Anda akan mendapatkan materi yang jelas, lengkap, terstruktur sebagai bagian menuju seorang trader yang profesional. Kelas akan dimulai tanggal 3 Mei. Ini ada sekitar 3 seat. Dan jika Anda berminat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silahkan WA saya di 0811992989. Sekali lagi, ini buat Anda yang merasa belajar sendiri itu tidak mampu atau hasilnya kurang memuaskan, maka saran saya Anda cari pelatih tentunya yang profesional, yang mempunyai itikat baik dan bertanggung jawab terus-menerus mensupport Anda, dan itu tentunya akan berbayar atau akan ada biaya. Kalau Anda misalkan menonton YouTube, kemudian juga Zoom dan lain sebagainya dari saya, materi memang gratis dan materinya juga tetap saya memberikan yang terbaik, tetapi tentunya saya tidak punya tanggung jawab moral mendukung Anda atau mendampingi Anda. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan materi mengenai head and shoulder serta inverse-nya. Jadi saya mengurut-urutkan nih. Biasanya kalau misalkan double bottom, double top gagal, ada potensi head and shoulder atau inverse head and shoulder. Nanti kalau dia breakout ke atas, maka ini kan nggak terjadi. Tapi paling tidak, kita sudah bisa melihat sebuah prapotensi. Jadi entry bisa di shoulder kedua ya coach, nggak perlu nunggu breakout neckline-nya. Kalau Anda mau entry langsung di sini, boleh saja, tetapi di-combine dengan support and resistance lain. Itu maksudnya. Kalau Anda murni menggunakan hanya pattern head and shoulder atau invert head and shoulder saja, maka tetap harus menunggu breakout neckline. Tetapi seperti yang sering saya lakukan, ya, jika Anda misalkan menemukan bahwa ini merupakan sebuah support, misalkan ada EMA 200 contohnya di situ, ya, atau misalkan ada Fibonacci misalkan, ya, atau ada umpamanya pivot umpamanya, bisa. Nah, neckline itu dalam sebuah head and shoulder kan support. Neckline itu dari mana sih? Dari trend line, dari history low sebelumnya kalau dia sejajar. Jadi neckline bisa sejajar, bisa dia kalau head and shoulder dia mendaki. Kalau
inverse head and shoulder, neckline-nya dia menurun. Jadi biasanya kalau head and shoulder, neckline-nya tuh dari low ke low gitu, yang menaik, kayak menarik garis trend line untuk menentukan tren. Kan kalau untuk menentukan tren dengan trend line, kan harus ditarik dari low ke low yang menanjak. Menentukan tren dengan trend line untuk downtrend harus ditarik dari high ke high yang menurun. Kan gitu aturannya. Kalau untuk menentukan tren. Tapi menarik garis trend line, kok menarik garis trend line? Line itu garis. Menarik trend line gitu atau garis trend. Namanya juga trend line kan di bahasa Indonesia kan garis trend kan. Itu untuk menentukan support and resistance tidak mengikuti pakem low ke low yang menaik atau high ke high yang menurun. Nanti kalau misalkan Anda pakai misalkan falling wedge, kemudian rising wedge, kan ada Anda tarik dari ya low ke low yang menurun. Nah itu, jadi sekali lagi saya ulang nih, untuk menarik garis tren atau trend line menentukan tren berlaku pakem low ke low yang menaik, high ke high yang menurun. Tetapi menarik garis tren atau trend line untuk sebuah support and resistance itu tidak berlaku pakem itu, bisa aja dari low ke low yang menurun. Nah kalau dia naik, ada nggak sih potensi head and shoulder? Sebetulnya di sini sudah terjadi nih ya, nih. Ini kan nih. Ini kan head and shoulder nih. Betul kan? Jadi pada saat misalkan ini di breakout, terus dia turun, ya, turun, terus dia naik, ya. Nah ini sebetulnya bisa saja, tapi ini terlalu dekat dengan ini, sehingga gagal lah. Nah di sini potensi nih head and shoulder nih. Nah neckline-nya mana? Neckline-nya mestinya Anda tariknya dari sini ke sini dong, nih. Atau dari sini ke sini. Itu. Oke? Nah, sekarang ini nih, perhatikan. Terus dia naik kan, terus dia turun. Terus dia mencoba naik lagi. Ini nih, kalau ini tadinya membentuk higher high yang baru di sini, maka kalau dia turun, terus dia naik, ada potensi head and shoulder, tapi dia tidak mampu membentuk higher high yang baru, alias terjadi pattern double top di sini. Nggak ada prapotensi untuk head and shoulder lagi. Head and shoulder lagi bisa terjadi jika ini naik, naiknya ini membentuk higher high yang lebih tinggi dari sini. Misalkan dia naik nih, ke sini. Dia naik nih. Berarti kan dia membentuk new high dong, kan gitu. Dia naik ke sini, dan setelah itu misalkan dia turun, salah. Dia turun, jadi begitu, wah ini breakout nih, berarti gagal double top. Nah, di sini kita sudah bisa membuat sebuah prapotensi setelah tentunya dia turun. Lain halnya kalau dia bablas terus ke atas. Nah, pada saat dia turun lagi koreksi, ya, kemudian selanjutnya dia naik lagi kayak begini. Nah, ini mulai nih ada nih tanda-tanda terbentuknya head and shoulder tadi. Ini kan nih. Tuh. Terus di sini, terus di sini. Nah, tinggal kita tunggu aja.
Tugas kita kan memperkirakan, menganalisa, bukan menentukan. Apa yang saya sampaikan, ini pattern-pattern yang saya pakai ya. Favorit saya ya double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder, inverse head and shoulder gitu loh. Tunggu sampai ada close entry-nya, harga di bawah neckline, head and shoulder ya, tempatkan entry sell setelah terjadi retest pada neckline. Itu kalau yang golongan kanan, yang golongan mama. Tempatkan beberapa pip di atas bahu kanan. Untuk stop loss sell ya, ukur jarak neckline sama ya. Ini kan udah, nah ini kan jarak neckline-nya ini ke sini gitu loh. Untuk TP-nya. Selanjutnya akurasi pattern HNS makin baik jika sesuai dengan trend time frame. Nah ini yang saya bilang, jika sesuai dengan trend time frame yang digunakan. Ingat, pada mulanya adalah trend dan karakteristik time frame. Harap dipahami itu. Jadi kalau ditanya yang bagus time frame berapa ya D1. Kenapa bagus? D1 itu di tengah-tengah gitu. Sebetulnya nggak kelamaan karena masih ada monthly weekly ya. Terus ya lebih bagus akurasinya daripada M30 H1 H4. Dan dasar pertama analisa teknikal itu kan D1 karena berasal dari saham. Saham kan tidak 24 jam. Materi sesi 7 yaitu head and shoulder serta inverse-nya telah tuntas kita selesaikan. Kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya Selasa, Rabu ke depan. Dan di sesi 8 kita akan masuk materi mengenai symmetrical triangle, kemudian ascending triangle, serta descending triangle. Pastikan Anda mengikuti terus setiap Selasa Rabu jam 8 malam. Kemudian jika Anda merasa materi ini mendapatkan berkat, mendapatkan pencerahan sehingga trading Anda lebih terstruktur dan pelan-pelan bisa menghasilkan profit, maka tolong bagikan video ini supaya pertama, banyak orang menjadi tercerahkan, terselamatkan dari trading yang ugal-ugalan dalam tanda kutip atau tidak mengerti sama sekali tetapi depo dan trading account real. Dan yang kedua, dengan Anda subscribe, Anda like, dan kemudian Anda share, maka video-video saya akan direkomendasikan oleh YouTube pada saat orang-orang mengetik mengenai belajar trading forex gold. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Salam trading tenang-senang. No free Simanjuntak. Selamat malam.